Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadarsih, umur 69 tahun. Alhamdulillah saya dikaruniai 4 orang anak. Yang nomor satu Dwi Lestari, lahir tahun 1972. Nomor 2 Muhammad Riono, lahir tahun 1974. Nomor 3 Rohmat Cahyono, lahir tahun 1976. Nomor 4 Aristiawati, lahir tahun 1995. Saya di rumah bersama Bapak Mardinu, umur 72 tahun. Saya kerja di rumah saja, bersama di rumah. Bapak juga tidak kerja, itu bersama cucu yang kerja, hanya anak saya yang ragil. Alhamdulillah sehat, itu untuk menghidupi 4 orang anak. Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Indah. Pada hari ini saya ingin mengobrol-ngobrol dengan Ibu ya, kaitannya nanti Ibu akan menceritakan bagaimana selama ini merawat putra-putri Ibu ya. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bisa diceritakan ke saya, Ibu, asal mulanya putra-putri Ibu itu bisa mengalami gangguan jiwa itu seperti apa? Ya, asal mulanya dia sehat. Sekolah sampai SMP kelas 1. Ya, waktu akan ulangan, karena saya tidak bisa menemani belajar, tidak bisa memberi pelajaran, saya minta tolong ke tempat tetangga, ke tempat saudara luar kota untuk belajar. Nah, dari informasi dari keluarga di sana, di Salatiga dulunya itu sudah mulai berubah jadi pendiam. Ya, terus lalu sampai di rumah saat ulangan itu pelajaran olahraga jatuh, kena tulang belakang kata dokter. Nah, suatu saat itu mau melihat ijazah SD-nya, ya tahu saya tak berikan. Lalu tiba-tiba mau dibakar. Jadi awal dari itu jadi marah-marah tanpa sebab, jadi saya terus menangis. Ditolong tetangga sebelum pindah di Kalialang, diberobatkan di rumah sakit Karyadi. Berkali-kali tidak ada perubahan baik, lalu dirujuk ke rumah sakit jiwa dulu, masih umur 16 tahun, tahunnya lupa. Saya bisa memahami perasaan Ibu ya, Bu ya. Ibu harus sabar ya, merawat putra-putri Ibu ya. Iya. Alhamdulillah, semoga Allah memberi. Anak kedua saya dulu sewaktu saya masih hamil tua dari anak keempat, dia kan kerjanya ngamen, saya malam disuruh mengajari itu tembang kenangan. Tiba-tiba paginya pergi, tanpa setahu keluarga semua masih tidur. Sampai sekarang belum pulang. Nah, untuk anak ketiga itu dulunya di tempat nenek. Suatu saat dia naik sepeda ketabrak becak, luka di belakang. Lalu dibawa saudara saya ke rumah sakit Karyadi, saya sempat opnam juga. Lalu kena jiwa, lalu dirujuk di KRSJ. Dan itu 2 tahun, 3 tahun kadang pulang. Sejak tahun 2008, sejak lahir anak cucu saya, belum pulang juga sekian. Jadi kalau yang nomor 2 itu tahun 1995 perginya, yang ini nomor 3 tahun 2008. Tadi Ibu bilang katanya anaknya pergi ya, Bu ya, dari rumah. Lalu usaha apa yang Ibu lakukan untuk mencari anak-anak Ibu? Apakah selama ini Ibu sudah pernah melapor ke pihak yang berwenang? Ya, sudah melapor ke
tempat polisi. Ya begitulah, tidak ada hasil. Tidak pasrah pada Allah, semoga Allah memberikan selamat pada anak saya yang pergi itu. Juga semoga ada yang menolong, semoga barokah Allah yang membalaskannya. Sampai sekarang ya, belum pulang. Ya bagaimananya, yang namanya anak kan mesti ada perasaan kangen. Ya, Bu, bagaimana perasaan Ibu pada waktu mengetahui anak Ibu ini mengalami gangguan jiwa? Sudah tidak bisa dibayangkan, Bu. Kalau anak saya ketiga itu bisa sakit jiwa semuanya. Dan saya hanya bisa pasrah, berdoa dan percaya pada takdir dari Allah. Tidak ada. Ya, semoga saya berharap mempunyai anak lagi sehat. Alhamdulillah dikaruniai anak laki saya ya sehat, ya itu yang bekerja ngurusi keluarga. Lalu dulunya kalau pas kambuh ya gitu minta tolong tetangga, diambilkan ya kadang begitu sama tetangga, tapi tetangga sangat menyayangi saya, sangat menolong saya. Alhamdulillah anak saya Wiwi walaupun sakit jiwa bisa berkeluarga dan punya 2 orang anak sehat. Alhamdulillah Bu ya, walaupun anak Ibu tadi gangguan jiwa tapi dia sudah menikah, memiliki cucu ya. Semoga nanti cucunya sehat, lalu dan bisa membanggakan buat keluarga Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Baik Bu, boleh diceritakan kepada saya usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan untuk penyembuhan putra-putri Ibu ini seperti apa? Ya sudah berobat berkali-kali di RSJ, sudah pengobatan alternatif, para orang pintar, paranormal berkali-kali, dan juga pernah ruqyah juga. Ya kurang lebih di RSJ ini sampai 30 kali ya sampai sekarang. Nah, anak saya yang nomor 2, nomor 3 itu hanya beberapa kali di RSJ. Lah karena terus pergi sampai sekarang. Ya, bagaimana perasaan Ibu saat merawat putra-putri Ibu? Terus bagaimana cara mengatasi perasaan tersebut? Sedih sekali. Ya sehari-harinya dia bersama saya. Bapaknya dulu kerja bangunan, kadang-kadang luar kota. Lah kalau sampai kambuh itu saya dipukuli terus, ya, akhirnya minta tolong sama tetangga untuk diantarkan ke rumah sakit jiwa. Sampai suatu ketika sudah benar-benar saya pekiwuh sama tetangga, lalu saya gerakan tutup pintu. Wiwi di rumahnya sendiri bersama suaminya. Tidak sepanjang tutup pintu, saya di dalam rumah ya berdoa pada Allah, memohon semoga ada yang Allah memberikan pertolongan. Semoga Allah memberikan rahmatnya, ada yang menolong saya juga, ya siapa saja yang menolong Allah yang membalaskannya. Akhirnya ditolong, diantarkan ke rumah sakit jiwa untuk dirawat di sana. Setelah dari rumah sakit jiwa saya antar ke panti asuhan Salam Sari Boja sampai sekarang ini. Pengalaman yang paling menyakitkan, membuat habis kesabaran saya ketika anak saya Wiwi meminta saya disuruh mencari anaknya yang sudah diadopsi orang. Ya, saya lalu dipukuli, selalu dipukuli terus. Udah, waktu akhirnya saya mau bunuh diri kalau nggak ingat anak saya yang masih SD, saya mau sudah bunuh diri. Lalu Bapak menguatkan, jadi saya berusaha mendekat kepada Allah, berdoa semoga saya dikaruniai cucu lagi, akan
saya asuh sendiri, akan saya omong sendiri. Lalu lahir anak yang kedua, cucu yang kedua. Lahir anak yang kedua untuk anak saya. Ya, dukungan apa saja yang diberikan oleh tetangga ataupun mungkin keluarga, masyarakat setempat di sini Ibu ketika merawat putra-putri Ibu yang mengalami gangguan jiwa? Oh ya, terutama masyarakat tetangga yang satu RT itu yang dekat, yang sering membantu apa saja. Kalau saudara kan jauh, tapi dia juga membantu ekonomi. Apa hambatan Ibu ketika merawat anak Ibu seperti ini? Paling sedih kalau kambuh, itu mengganggu lingkungan. Saya enggak enak sama tetangga karena selalu minta tolong untuk diantar ke rumah sakit jiwa. Ekonomi dulu sulit, belum ada Jamkesmas. Jadi saya menjual barang-barang yang ada di rumah saja. Apa tantangan Ibu dalam merawat putra-putri Ibu yang mengalami gangguan jiwa? Karena ini anak-anak saya, siapa lagi yang harus merawat? Sudah menjadi takdir saya, percaya pada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan memberi petunjuk. Saya berusaha semaksimal mungkin, karena hati harus kuat. Karena masyarakat ada yang mengejek dan juga banyak pula yang menolong. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh keluarga Ibu di dalam merawat putra-putri Ibu yang mengalami gangguan jiwa, seperti mungkin bapak, anak Ibu tadi yang nomor 4 yang masih sehat, kemudian mungkin cucu dari Ibu, itu dukungan yang diberikan seperti apa? Dalam keluarga merawat bersama-sama. Kalau Wiwi itu pas kambuh, ya semuanya mengalah. Saya dipukuli, bapak menguatkan, bapak dipukuli, saya menguatkan. Yang anak saya kecil ini namanya anak muda, ya terbawa emosi kalau saya selalu dipukuli. Jadi kalau tadi anak Ibu lagi kambuh marah, itu berarti Ibu tidak langsung memarahi ya, karena kan anak Ibu kan memang mengalami sakit jiwa, sehingga Ibu menyadari ya. Ya bagaimana lagi, yang namanya sakit jiwa, jadi saya harus mengalah. Lalu bagaimana harapan Ibu terhadap putra-putri Ibu yang mengalami gangguan jiwa ini ke depannya? Hari-hari ya menangis terus ya, tiada hari tanpa tangis, Ibu. Harapan saya semoga anak saya Wiwi bisa sehat, bisa aktivitas sehari-hari, ya, bisa komunikasi yang baik, ya itu setidaknya bisa bergabung, bisa mandiri dan bisa bermasyarakat gitu. Ya, untuk 2 anak saya yang sudah hilang, kalau masih hidup semoga selamat. Kalau Allah memberikan bisa pulang, semoga sehat dan keluarga juga menunggu. Semoga ada yang menolongnya di sana, menolong semoga. Amin. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu semoga terkabul ya Bu ya. Lalu pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Oh ya, untuk masyarakat di lingkungan saya, ya di lingkungan 1 RT serta saudara-saudara saya minta maaf sepenuhnya karena sudah selalu merepotkan, dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan apa saja yang diberikan pada keluarga saya. Amin, amin ya rabbal alamin.
serta berupaya melakukan pengobatan rutin. Jangan bosan. Dan masyarakat, tolong terima kami dengan baik karena dukungan masyarakat juga akan membantu penyembuhan anak saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada dokter, kepada perawat, kepada petugas panti yang telah merawat anak saya sampai sekarang. Semoga Allah benar-benar yang membalaskannya dan barokah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu ya yang sudah membagikan pengalamannya di dalam merawat putra-putri Ibu yang mengalami gangguan jiwa. Ibu harus selalu sabar ya, tabah, kuat, pasti bisa ya melewati semua ini. Saya mohon maaf ya dan saya undur diri. Terima kasih atas semua pengalaman yang Ibu berikan kepada kami. Ya, demikian tadi pengalaman seorang ibu menjadi caregiver untuk merawat putra-putrinya yang mengalami gangguan jiwa. Semoga masyarakat dapat mengambil manfaat dari pengalaman tersebut. Selamat Hari Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya yang telah merawat saya. Semoga ibu selalu sehat, panjang umur, dan dapat kita masih bertemu lagi. Terima kasih Ibu. Salam sehat jiwa. ODGJ dapat pulih dan sembuh. Untuk itu mereka memerlukan pendampingan. Pendamping utama adalah keluarga klien sendiri, karena mereka ada bersama-sama setiap hari. Ayo, mari keluarga bersama kami perawat, kita mandirikan ODGJ agar mereka produktif dan mereka pulih. Salam sehat jiwa. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sebagai pengawas orang dengan gangguan jiwa diyakini dapat meningkatkan dukungan sosial yang akan mempunyai efek positif terhadap kesehatan. Banyak faktor yang mendorong individu dan keluarga untuk mencari pertolongan keluarga pada petugas kesehatan. Faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap pekerjaan, dan pendapatan, serta jarak pelayanan kesehatan dan dukungan dari keluarga pada petugas kesehatan dalam memotivasi perubahan perilaku. Kunci pemberdayaan terletak pada pendidikan kesehatan, adanya kelompok peduli kesehatan jiwa, dan kemitraan dengan berbagai sektor. Ibu yang hebat, ibu yang berdaya untuk keluarga. Selamat Hari Ibu. Kepada masyarakat, mari kita beri dukungan kepada orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya. Jangan berikan stigma ataupun labeling kepada mereka. Bantu mereka untuk mandiri dan produktif. Beri kesempatan kepada orang dengan gangguan jiwa untuk bisa kembali belajar, bekerja, bersosialisasi, bahkan membangun keluarga atau rumah tangga. Kepada para ibu yang telah menjadi caregiver untuk orang dengan gangguan jiwa, tetap semangat dan kami ucapkan Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di dunia. Salam sehat jiwa.